Hayong terang riwayat abdi lebet agama Islam dibahas ke urang ngaleut heula. Amis teuing giung pat teh digulaan apaan teh digulaan mah giung meureun matak rugi jadi ajengan mun ngaji teh nginum teh cinteh cibodas can pernah nu ci susu kenaon ibu-ibu loba di sakecak ewang kecerot di jelpin teh cayan ci kurang kenyot ka dieu lah si ibu eueuh cayan cenah Pak dikenyot mung pada tahun 1988 saya ditugaskan oleh Yayasan Gereja untuk mengajukan Islam di Jakarta di Kampung Prapanca yang di depannya ada makam Ade Irma Suryani Nasution dulu yang mengambil gelar doktor teologi yang diwisuda di Boston Amerika ini dari Indonesia ini hanya 3 orang. Yang pertama adalah saya, yang kedua Dr. Cornelis yang menembak kaki dan dada saya, yang ketiga Dr. Johan yang memukuli saya pakai besi panas dan kursi rotan sehingga tulang punggung saya 13 yang patah untuk mengenal Islam. Kebetulan di Indonesia ini saya ditunjuk sebagai ketua misionaris internasional dalam dan luar negeri. Saya memegang wilayah Jawa Barat, sayalah orangnya yang dulu pada tahun 82 mengasuhkan umat Islam membuat gereja di Cipatujah, Tasikmalaya, di Kampung Muncang Kohok dan di Cineam, yang membuat rumah sakit Kawaluyaan dan membuat Guha Maria adalah saya. Kemarin seorang letkol dari Kodam mengatakan kepada saya, Pak Kiai betul-betul Nasrani ini jahat. Kenapa Pak? Kalau kolonel saya katakan 8 miliar setiap bulan dikirimkan ke Indonesia untuk mengajukan Islam. Ini jangan salah Pak, karena mereka punya program tersendiri. Di Islam Ustadz siapa yang menggaji Pak? Saya dulu tahun 64-65 demi Allah gajinya sudah 6.700.000. Itu 64-65 Pak. Sehingga begitu saya masuk Islam, maaf 13,9 miliar demi Allah tidak saya bawa serupiah pun. Kira-kira jam 7 pagi Pak Rosid ini keluar dari rumahnya mau mengajar, karena kebetulan rumah yang saya kontrak dengan rumah beliau bersebelahan, hanya terhalang oleh satu jalan yang kecil. Begitu saya lihat beliau sedang menyalakan sepeda motornya, saya memberanikan diri menghampiri dan menyapa beliau. Kata saya, selamat pagi Pak. Oh selamat pagi Bapak Pendeta, kapan datang dan apa kabar? Baik Pak, dan baru saja saya tiba. Ngobrol punya ngobrol, akhirnya saya memberanikan diri kepada beliau menanyakan tentang ajaran agama Islam. Yang pertama sekali saya tanyakan kepada beliau adalah tentang azan. Pak, kenapa orang Islam ini kok adanya aneh-aneh? Aneh-aneh bagaimana Bapak Pendeta? Tadi begitu saya masuk sini, terdengarlah suara adzan yang asing di kuping saya, ada kata-kata aso. Aso apalah saya tidak tahu Pak. Oh betul Bapak Pendeta, itu adzan subuh pakai as-sholatu khairum minan naum. Apa artinya Pak? Beliau memberikan jawaban kepada saya, lebih baik sholat daripada. Bukan semakin tertarik kepada Islam, tidak, tapi saya semakin membenci. Kenapa? Karena iri di dalam hati saya.
Kenapa orang Islam ini berani meninggalkan tidurnya untuk melaksanakan ibadat pada Tuhannya dengan kata-kata yang ada di adzan ini? Maka timbullah kata-kata yang keluar dari mulut saya yang sangat dan sangat menyakitkan Bapak Rosi dan umat Islam yang lainnya. Kata saya, kalau begini orang Islam ini lebih goblok lagi, kapan molornya kalau sholat melulu? Yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudara saya para mu'alaf dimanapun berada, ini harus segera dihentikan. Para mu'alaf harus segera berbenah diri, ya, tidak lagi mengumbar secara berlebihan. Background mu'alaf, ceritakan apa adanya. Kalau hanya pendeta pembantu, ceritakan. Kalau hanya penjaga gereja, ya ceritakan apa adanya. Kalau hanya jemaat biasa pun, ceritakan apa adanya. Ya. Memang mohon maaf, kelemahan saudara-saudara muslim kita ini, kalau ada mu'alaf semakin cerita tentang perjalanan masuk Islamnya, semakin cerita tentang latar belakang kekristennya, semakin wow, semakin ditinggikan, semakin kagum mereka, semakin banyak jadwal undangan ceramah, semakin orang semakin luar biasa. Ini kelemahan di kita yang umat Islam dari lahir ini ya, tanpa mereka mengetahui dulu ya, bener nggak ini kualitasnya seperti apa. Nah ini ya.